Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita mau fitting body kit Z10 yang baru, mulai dari bodinya sampai kaki-kaki. Abis itu kita mau ngeliat progres dari proses pengecatannya, katanya lagi dikerok sekarang. Dan yang terakhir kita mau ngeliat progres mesinnya. Nah, bumpernya sekarang udah ada di bengkel Platinum semua, mulai dari bumper depan, bumper belakang, sama fender. Ini bener-bener beda banget. Kalau kalian lihat di sini ada yang lamanya udah dicopot. Jadi yang seperti gue bilang di episode awal, bagian ER34 tuh bumper depannya, bagian grill atasnya ini nggak ada sambungan ya, nggak ada atasnya. Karena atasnya itu dia nyambungnya ke kap mesin. Sementara untuk bumper depan yang GTR, atasnya ini nggak nyambung ke kap mesin tapi nyambung ke bumper. Nah ini yang bikin beda banget kalau kalian lihat secara detail, dan makanya kita ganti biar mirip banget sama R34. Nah, selain di bumper depan, di bagian fender pun juga sebenarnya bedanya dikit, tapi yang jelas si white bodinya ini kalau kalian lihat lebih lebar dan lebih halus ya, karena yang kita tuh bikinan waktu itu kelihatan banget white bodinya. Kalau ini emang beneran white body dari sananya gitu, jadi nggak begitu kelihatan kayak modifan, natural banget tarikannya. Dan terakhir untuk bumper belakang ada sedikit, bukan sedikit sih, kalau ini lumayan banyak karena bumper belakang ini dia nyambung ke bagian sini. Kalau ER34 tuh dia dari titik ini ke bawah. Nah, kita lihat ya. Kita langsung coba sambungin ya. Bumper belakangnya udah kita pasang ke ER34 dan gue kira awalnya tuh banyak perubahan, tapi ternyata contoh kayak bagasi ke bumper nih, gapnya sama, jarak lampu kiri ke kanan sama, jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Dan kayaknya ini ukuran lampunya juga sama. So kita untuk bagian belakang sini perubahannya dikit. Yang banyak adalah di bagian samping, karena gue pengen bikin liningnya itu sama banget kayak R34, jadi rada sedikit PR. Kalau mau gampang sih sebenarnya kita tinggal potong aja nih bumpernya kayak gini. Tapi karena gue orangnya perfeksionis, yang kita potong bukan bumpernya, yang kita potong adalah sasisnya. Sasisnya kita potong biar liningnya sama persis kayak R34. Dan ini tuh sebenarnya nggak ada nih kalau di R34. Nut ini nggak ada, dia rata. Dan kita maininnya di nut atasnya. So kita harus white body. Nah white bodinya sendiri nanti kita bakal nyesuaiin sama lebarnya velg. So kita harus pasang adaptor. Nah untuk bagian fender, feeling gue ada perubahan di bagian sini karena ini kan pintunya R34 ya, bukan pintu R34. Kita coba aja yuk. Dan ternyata pintunya sama guys, antara R34 sama R34 sama, jadi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan yang signifikan, paling ya tinggal detailing dikit kayak kita dempul gitu-gitu. Tapi si white bodinya nih, dia lebih lebar dikit, jadi mungkin kita harus pasang spacer di velgnya biar ngepas sama fittingan si fendernya. Karena gue pengen ngikutin ininya R34, white-nya R34, so nggak ada perubahan. Jadi kita hanya rapin aja. Sekarang kita lihat bumper ya, kita pasang. Ya, bumper udah kita pasang, kurang lebih kayak gini, tapi harus ada adjustment di bagian sasis dan di bagian bumpernya. Karena emang bukan peruntukannya si bumper ini di mobil ini, jadi harus ada yang di custom pastinya. Tapi so far sih, bumpernya udah masuk aja tuh udah suatu hal yang kedepannya bakal jadi lebih gampang pastinya kita modify, karena perubahannya pastinya dikit. So ya tinggal touch-up aja. Gue udah gak sabar sih ngeliat si bumper ini udah kepasang. Harus bikin dudukan juga. Ntar kita lihat deh jadinya gimana. Tapi kap mesinnya karena belum ada, jadi kita nggak bisa lihat keseluruhan. Ntar kita lihat kalau kap mesinnya juga udah ada gimana. Nah fittingnya untuk bagian depan kurang lebih gitu. Kita sukses sih bisa dibilang karena perubahannya hanya sedikit, tinggal adjustment aja. Dan gue mau ngasih lihat update dulu untuk bagian catnya. Jadi catnya ini kan kita mau ganti, so biasanya tuh di amplas atau enggak kita kerok sampai beneran sisa sasisnya. Nah ini kita akhirnya kita kerok. Tadinya tuh warna abu-abu dan dalamnya udah ada warna dasarnya lagi, dalamnya lagi baru si sasis. Ini awalnya step pertama pakai soda api, dibakar sampai si catnya hilang. Abis itu kalau udah step soda api di amplas, jadi kayak gini nih. Ini ketika si catnya udah hilang semua, si sasisnya jadi kelihatan.
Jadi bener-bener catnya udah nggak ada. Dan terakhir stepnya itu di epoxy. Udah jadi warna hijau. Ini udah di-crock semua. Dan dalamnya si epoxy ini udah langsung si sasis. Jadi bener-bener cat yang lama udah hilang. Dan jadinya fresh banget sih. Kita bener-bener mulainya dari nol lah ibaratnya si warna barunya ini. Dan untuk bagian bagasi nanti juga bakal kayak gitu. Sasisnya juga semuanya bakal kita crock sampai habis, sampai sisa warna sasis. Dan kita cat ulang semua. Jadwal terakhir kita hari ini adalah fitting bagian belakang. Jadi kita pengen tahu white-nya seberapa, so harus patokannya dari velgnya keluarnya seberapa. Nah ini kita nggak pakai adaptor sekarang, dan karena kita pengen ntar jadi lebih white kayak di R34, so kita harus pasangin adaptor. Kita pasang adaptor biar velgnya makin keluar. Nanti velgnya keluar seberapa, si white bodinya ngikutin lebar si velg, dan abis itu bentukannya ngikutin si white body R34. Kita lihat ya. Nah ini adaptornya udah kita pasang. Ini kurang lebih nambah 3 cm dengan ET. Ini kalau nggak salah ET-nya sekitar 20 atau 15. Kita lihat ya jadinya gimana. Feeling gue sih dengan adaptor segitu harusnya white body-nya jadi pas ya. Karena emang harus jadi lebar gitu si ban belakangnya. Ya ini udah kita turunin dongkraknya dan ternyata turns out terlalu lebar. 3 cm di adaptor tuh di sininya nambah kurang lebih 4 cm. Kayak kita nggak jadi selebar ini. Mungkin nanti kita pasang spacer atau adaptor yang lebih tipis. Dari kisaran 1 cm sampai 2 cm buat nambah si lebarnya. Pokoknya kita bikin jadi mirip kayak di R34, tapi kalau selebar ini jadinya terlalu over sih. Oke, enough for today di tempat cat sini. Jadi konklusinya untuk over fender ntar dipikirin sama Mas Vino dan para karyawannya. Oke, gue pengen kayak R34 tapi sebisa mungkin nggak begitu terlalu lebar. Kalau tadi kan lebarnya udah over. Jadi sebenarnya pusing sih pikirnya, makanya gue minta Mas Vino aja yang pikirin, gue udah nggak bisa mikirnya. Dan sekarang kita langsung aja lanjut ke bengkel mesin, ke Om Koko ya. Oke, sekarang kita udah balik lagi di bengkel Prabus. Saatnya kita ngecek mesinnya. Jadi mesinnya tuh udah dibongkar dan gue mau lihat kondisi mesinnya, katanya sih masih bagus. Kita lihat langsung aja. Ya, mesin RB25 Skyline udah dibongkar semua dan udah disusun rapi internalnya mulai dari piston, kerk as dan segalanya. Dan ternyata kondisinya itu masih bagus semua. Ini bagian head atasnya masih oke. Bagian bawahnya juga si piston, terus kerk asnya masih bagus semua. Paling kita cuma ganti beberapa hal-hal kecil kayak metal, packing, terus seri piston, ya restorasi yang simpel dulu aja karena kita belum terlalu upgrade yang terlalu ekstrim. Kayak misalnya ganti piston yang lebih gede gitu, terus ganti parts lainnya. Kita internalnya masih mau standar dulu. Nanti kalau misalnya mau upgrade itu belakangan, yang penting mesinnya fresh dulu dan mobil udah bisa jalan. Nextnya sih kita mau ganti piston, mau ganti segalanya. Kita perlahan upgrade, tapi itu mungkin di episode yang setelahnya ketika mobilnya udah selesai jadi semua ya. Dan ya kita tunggu aja hasilnya gimana. Nanti kita bakal pasang lagi mesin-mesinnya. Kita jadiin satu dengan packing dan metal yang udah baru. Dan langsung dipasang di ER34 kita. Ya, hari kedua dan hari ini kita udah di bengkel Platinum lagi. Kita mau lihat progress body dari si R34. Dan untuk pengerokannya udah semua. Jadi kalau kalian lihat ini udah di epoxy buat besi. Makanya warnanya hijau. Keseluruhan mulai dari atap,
bagian samping nih, pintu-pintu, pokoknya bagian yang warnanya itu dasarnya besi, sekarang udah dipoksi dan siap untuk dicat dan didempul-dempul lah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke proses cat, ada pengerjaan yang kudu banget kita kelarin dulu, yaitu ini dia. Ini udah 50% lah ya, bentuknya udah kelihatan, yaitu white body belakang. Dari keseluruhan yang paling ribet emang bagian ini, karena customize. Kalau untuk bagian depan kan bodinya udah jadi, kalau ini kita bikin sendiri. Walaupun ada sih add-on yang jual, tapi bakal lebih keren kalau kita custom sendiri. Ada sentuhan tangannya gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat udah kelihatan kayak bentuk white body-nya R34. Kita mulainya dari pintu sini. Jadi pintu sini kita robek, kita lebarin, dan paling nanti ditambahin besi di sini. Tapi ada masih beberapa yang harus dibenerin, kayak white body-nya nih sebenarnya yang depan tuh harusnya sampai bawah pintu. Ntar bisa dibenerin. Setelah bagian sini ditutup, dan kurang lebih ini nambahnya sekitar 2 cm dari white body sebelumnya. Jadi si velgnya ini harus kita kasih adaptor yang sesuai. Adaptor yang kemarin kita bawa ternyata nggak ada yang pas, dan ya harus kita bikin lagi. Nah, di bagian belakang ya, kita lihat ya. Nah, di bagian belakangnya nanti kita white body-nya sampai ke lampu-lampunya. Jadi lampunya ini nanti dikasih daging lagi buat nyesuaiin si white body. Sama kayak di R34 juga gitu, white body-nya sampai ke lampu. Dan untuk belakang ntar disambung ke bumper yang kita udah fitting kemarin. Dan pasti nanti jadinya keren banget sih. Dah, mungkin progresnya itu aja. Kita lihat proses aja ya. Ini adalah 2 hari setelahnya, dan fender dan bumper depan udah kepasang dengan sempurna. Kalau kalian lihat nih, gapnya udah mantep banget, tapi harus ada adjustment dikit di bagian side skirt, karena ternyata ini side skirt standarnya rada sedikit berbeda, jadi harus diratain, nyesuaiin sama fender. Dan di bagian atas gapnya udah mantap banget ke kap mesin, walaupun kap mesinnya masih kap mesin standar ya, karena kap mesin yang gua order belum sampai yang R34 juga. Jadi di bagian depan nih masih nabrak ya, karena yang R34 tuh depannya harusnya nggak ada bagian sininya nih di kap mesin. Nanti kita lihat aja kalau kita udah punya kap mesinnya. Dan bumpernya fit secara perfect juga, walaupun ada beberapa adjustment yang harus dipotong dikit fibernya karena mentok di bagian piping intercooler. Tapi it's not a problem, karena yang penting fitmentnya itu pas. Paling ya kita ntar dempul-dempul bagian yang harus didempul aja sih, yang fibernya tuh masih belum rapi, tapi ya mostly udah rapi dan fitnya udah mantep banget. Ya untuk update hari ini gitu aja, gue nggak sabar ke rumah karena di rumah udah ada beberapa parts yang kita beli kayak lampu dan metal buat mesin. Sekarang kita langsung unboxing aja. Ya, kita di garasi lagi, dan parts untuk ER34 kita mostly udah datang semua, mulai dari parts mesin sampai dengan eksterior dan interior. Nah, karena gue nggak ngerti mesin, jadi dipojeng, gasin. Untuk parts mesin sih, untuk Galo 12 ini nggak jauh beda sama Galo 24 yang gue punya. Galo tuh apa? RB25 nggak jauh beda sama RB26 gue. Jadi, gue udah lumayan paham lah apa aja yang harus kita siapin, mulai dari parts yang paling bikin RB itu lebih laki daripada JZ water pump. Ini packingnya. Packingnya. Oke. Laki banget nggak? Ini water pump. Water pump. Oke. Water pump, terus oil pump. Jatuh. By the way, kita cuman refresh doang sih mesinnya. Refresh sedikit upgrade sih, tapi upgrade-nya bukan untuk power ya. Upgrade-nya lebih ke reliability. Untuk powernya di stage kedua kali ya. Ya, ini oil pump. Ini sama persis sama yang gue pakai, oil pump N1. N1 tuh OM tapi yang udah disempurnakan gitu deh sama Nissan. Buka lagi dong. Tada! Oil pump. Habis itu metal. Ya, kalau metal mah biasa aja sih sebenarnya. Ini metal ukurannya aja. jalan. Metal duduk. Metal duduk. Metal duduk sama metal jalan. Itu Ini metal jalan. Nah, bagi kalian nggak tahu,
metal itu nyambungnya ke stangnya piston. Iya, pokoknya itu yang dioliin lah. Iya. Kalau yang metal duduk sih dia nempelnya di engine block buat kerkas. Nah, terus ada thermostat yang low temp. Ini gue kemarin sempet nyari buat RB26 gue tapi nggak nemu. Sekarang nemu, jadinya lumayan. Jadi bedanya ini sama yang biasa, dia temperaturnya lebih rendah untuk dia kebuka. Jadi nggak harus nunggu terlalu panas, sirkulasi coolant-nya udah bisa jalan duluan gitu. Bagus. Karena bahasa di pos susah, intinya thermostat tuh buat masukin air ke mesin. Buat Ya. pendinginan. Ya kan? Betul, betul. Sama ini, ada tongmei. Ini apa? Ini adalah head gasket. Terus kalau udah ada tomei-nya itu auranya udah beda ya, kardusnya itu selalu beda. Tada. Mantap. Ini apa? Head gasket, jadi di antara head sama block engine ada ini. Dan ini cukup tebal, 1,5. Jadinya aman lah kalau misalnya suatu saat kita mau naikin bus. Volume di ruang bakarnya lebih besar. Itu aja barang-barangnya. Ada lagi, Itu apa? terakhir, valve seal. Sebenarnya ada banyak lagi seal-seal yang belum kita order ya. Cuma ini yang paling esensial, paling kita butuhin sekarang. Jadi ini harus ada. Ini? Dan itu adalah ARP head start. Jadi yang ngebaut block sama head itu ini. Ini juga esensial banget untuk dalam sebuah rebuild ya. Katanya kalian tuh jorok kalau misalnya nggak ganti head start. Kalau baut itu cuma satu dratnya di salah satunya. Kalau start dua-duanya. Udah. Ya untuk mesin sih gitu doang. Kita lanjut ke parts yang paling menarik. Nah, nanti yang mesin Menarik tuh juga. nanti yang mesin bakal kita kirim semua ke bengkel Prabus. Partsnya ini nanti dirakitnya di sana. Nah, kalau yang ini kita kirim ke Mas Vino. Jadi ada lampu depan, lampu rem, lampu fog sama lampu mundur buat bagian belakang, sama ada lampu sen bagian depan, ada setir juga. Sama ada yang paling spesial yaitu emblem. Ini ntar kita buka terakhir. Ini paling mahal. spill aja nih. Satu emblem GTR harganya 5 juta. Belum yang lainnya. Parts Nissan tuh mahal-mahal semua, nggak jelas emang. Jadi parts mesinnya ini termasuk terjangkau ya kalau dibandingin parts eksterior. Parts eksterior tuh di GTR tuh kayak apa ya? Kayak mahal-mahal deh. Iya. Nah, ini lampu fog di bagian bumper belakang, lebih tepatnya di sampingnya plat nomor. Jadi sebelahnya itu lampu fog, sebelahnya lagi Lampu mundur ya. lampu mundur. Tara. Jadi kalau nggak beda. salah gini. Lampu mundurnya cuma satu. Nanti lampu mundur yang ada di lampunya ER34 kita bakal kita modif di episode selanjutnya. Jadi lampu sen. Nah, ini ada lampu sen bagian bumper depan. Lampu sen yang ini gokil karena gua ngambil yang Nismo. Ada tulisan Nismo-nya di sini. Dalamnya ya biasa aja. Cuman bedanya kalau yang nggak Nismo itu warna kuning biasa, kayak lampu sen jadul. Kalau ini tuh lebih modernnya lagi. Walaupun ada kayak kristal-kristal yang bikin jadi kelihatan mobil jadul, tapi tetap karena warna gini jadi lebih keren. Habis itu Gak ada Nismo. Oh ada. ada Nismo ya? Ada Nissan Motorsport International. Ya, oke. Itu pasti beda tuh. Ya, dapat bohlamnya Nismo juga. Sekali dah bang. Serius? Nismo. Beneran. Gua Mantap lama pokoknya. buset. Borjuis. Pokoknya kalau kalian nemu modifikator yang pakai Nismo, pasti dia Borjuis. habisin uangnya banyak banget. Karena ada pilihan lain sebenarnya selain Nismo yang lebih murah. Tapi jujur ini keren. Ya. Nah, ini ada soket Nismo juga. Oke, lanjut ke lampu. Jadi ini kita dapat hadiah dari Mas Andre NMAA. Thank you so much. Kita dikasih lampu R34. Padahal kita udah punya lampu R34. Ya. Lu tau gak sih ceritanya kayak gimana dia kenapa ngasih kita ini? Kenapa? Dia lagi berberes gudang, dia nemu ini di gudang. Jadi dia dulu pernah bangun R34, udah beli spare lampu apa gimana gue nggak ngerti. Jadi R34 nya dijual, ininya nggak ikut kejual kan, ada di gudang. Nah, ini lampu ER. Bukan lampunya R.
bisa bedainnya di bagian sininya nggak ada xenonnya gitu. Nah ini nggak bakal kita pakai untuk di ER, tapi kita bakal pakai untuk molding karena lampu yang nempel di ER sekarang itu mau kita kirim ke tukang lampu. Nah untuk molding bumper, kap mesin kan butuh lampu si tukang fibernya. Jadi ini kita bakal kirim sebagai guideline-nya mereka. Dimensinya sama soalnya ya. Iya. Yang bedain cuma dalamnya doang. Keren nggak? Kita dikasih lampu cuma buat molding doang. Ini ada lampu lagi, kiri kanan. Karena emang kerenan lampu R34 sih, jujur. Iya, emang. Kita kan konsepnya emang konsep R34. Warna dalamnya juga beda kan? Nah, ini kita dapat kiriman juga dari Mas Demas, pembalap Sentul, drifter juga. Kita dikasih Sparko yang kayak punya Bimo. Akhirnya udah proper ya setirnya. Akhirnya proper. Ntar kita pakai di Skyline. Dan Skyline juga mau kita restorasi sih, si bagian interiornya. Karena sekarang kan buluk banget deh. Intinya kita mau ganti jok juga. Sekarang pakai jok 86 yang sebenarnya nyaman joknya. Ntar kita harus cari jok dulu. Kita harus cari jok yang lebih keren lagi. Terakhir, ini yang gue tunggu-tunggu. Jadi ini semua gue order dari Mas Lukman. Thank you Mas Lukman, Luxury Auto Parts. Kita buka. Ini belum gue buka sih, udah sebulan nyampe padahal demi video ini. Karena ini spesial banget. Tada. Ini beda ya sama yang nempel di silver play button. Beda. Ini emang buat bumper depannya GTR. Buat grill ya? Buat grill. Jadi ntar grill yang jaring-jaring tuh di sini. Ini tempel ke grill. Yaudah. Semoga nggak ada yang dorong. Oke, itu aja untuk unboxing dan video kali ini. Kita bakal lanjut ke episode 3 mungkin minggu depan atau bulan depan kali ya. Ya, Karena pokoknya prosesnya gue yang panjang. in charge soal mesin, gue yang in charge soal selain mesin. Thank you yang udah nonton sampai detik ini. Keep driving safe and And goodbye. goodbye.